Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel yang memberikan media berbagi kebaikan untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP dengan materi pengumpulan data part 1. Jadi di video kali ini khusus membahas part pertama dalam pengumpulan data. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, silahkan saksikan video ini. Jangan di skip-skip agar semua informasi yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Selamat menyaksikan dan salam matematika. Statistika. Di dalam statistika ini terdapat beberapa materi ya, ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini ada wawancara, angket, observasi, literatur. Kemudian untuk materi selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram, batang, garis, lingkaran, kemudian tabel, piktogram. Kemudian pengolahan data. Nah, ini nanti akan saya bahas semua, tapi di video khusus kali ini hanya akan membahas tentang pengumpulan data. Untuk materi penyajian data akan disampaikan di video pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat motivasinya. Di suatu sekolah dasar terdapat 10 orang anak kelas 6. Mereka sedang berdiskusi nih mengenai tugas yang diberikan oleh Bu Guru Wati. Bu Guru meminta ke 10 anak tersebut untuk mengumpulkan informasi atau data terkait dengan berat badan, tinggi badan, dan olahraga yang digemari. Setelah itu, Bu Wati ingin mereka mengolah dan menyajikan informasi atau data tersebut ke dalam tabel dan diagram batang. Jadi kita ketika mempelajari materi ini, kita bisa dapat menyelesaikan salah satu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, seperti yang saya tayangkan ini. Oke, kita akan pelajari step by step. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi statistika. Statistik itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Sedangkan hasil analisis dan pengolahan suatu data disebut statistik. Pembagian statistika menurut tingkat pekerjaan yang dapat dilakukan dengan metode yang dipelajari
dalam statistika adalah statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensi. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas tentang penyusunan data ke dalam daftar-daftar atau jadwal, pembuatan grafik-grafik, pengolahan data yang bersifat analisis, dan penafsiran data. Pada bagian ini belum menghasilkan atau melibatkan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Sedangkan statistika induktif adalah bagian dari statistika yang mencakup semua aturan dan metode yang dapat dipakai sebagai alat untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah disusun dan diolah sebelumnya. Statistik ini dijumpai pada kuliah nanti ya. Data, pengertian datum, kemudian jenis data dan penyajian data. Pengertian datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Kumpulan dari datum itu disebut data. Nah, jenis data itu berdasarkan cara memperolehnya dan berdasarkan sifatnya. Kemudian nanti ada penyajian data ya. Ini untuk peta konsep data. Kita akan bahas pengumpulan data statistika matematika SMP. Yang pertama, pengertian data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian, pengamatan atau narasumber. Contohnya, tinggi badan 5 murid sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Ini satuannya sentimeter ya. Masing-masing tinggi murid tersebut disebut datum. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Apa saja jenis data yang kalian ketahui? Berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif. Oke, jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka, misalkan umur, jumlah, tinggi, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif itu data yang tidak berbentuk bilangan atau angka, misalkan warna, status perkawinan seseorang, jenis kelamin, dan sebagainya. Contoh, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori. Contohnya, kualitas air PDAM di Bengkulu, mutu suatu barang, tingkat kepuasan konsumen toko. Kalau data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, terbagi menjadi data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya, banyak kursi di ruang kelas, banyak anak di sebuah keluarga, dan sebagainya. Ada data kontinu, adalah data yang didapat dari hasil pengukuran. Contohnya, panjang benda, berat benda,
berat badan seseorang, jarak antar kota, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya, data hasil sensus jumlah penduduk yang dilakukan BPS dan lain sebagainya ya. Ini hanya contoh saja. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data yang diambil seorang peneliti di BPS dan lain sebagainya ya. Apa saja macam data yang kalian ketahui? Ada data tunggal, ada data berkelompok. Untuk data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok, biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Contohnya ini ya, misalkan X1 atau data ke-1 itu nilainya 3, data kedua nilai 3, data ketiga nilainya 4, dan sampai data ke-10 nilainya 9. Data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Contohnya, misalkan ada nomor 10 sampai 14 frekuensinya 3, 15 sampai 19 frekuensinya 6, nomor 20 sampai 24 frekuensinya 9 atau ada 9. Ini contohnya. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ada dengan beberapa teknik ya. Ada wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan langsung, penelusuran literatur, dan pengukuran. Cara dan alat pengumpulan data. Cara: ada wawancara, kuesioner atau angket, pengamatan, observasi, penelusuran literatur, pengukuran. Alat-alat instrumennya untuk wawancara itu adalah formulir isian, kuesioner atau angket, yaitu kuesioner ataupun angket. Pengamatan atau observasi itu checklist. Penelusuran literatur itu alat tulis dan buku catatan. Pengukuran itu meteran, timbangan, tensimeter, dan lain sebagainya. Pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengambilan data yang pelaksanaannya langsung, mengadakan tanya jawab kepada responden atau kepada perantara yang mengetahui persoalan objek yang sedang diteliti. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket adalah cara lain dari teknik pengambilan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang sebelumnya harus disusun dan disiapkan oleh peneliti sesuai dengan hal yang sedang ditelitinya. Dengan demikian, responden hanya mengisi atau menandai jawaban atas pertanyaan yang tersaji dalam daftar yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, observasi atau pengamatan.
Pengamatan adalah teknik di mana peneliti mengamati objek secara langsung dan bertahap kepada objek sehingga proses penarikan kesimpulan menjadi lebih dapat dipercaya. Yang keempat, observasi. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Ya, gambar di samping orang sedang menimbang berat badannya. Dengan melakukan kegiatan tersebut, kita akan memperoleh data berat badan kita. Jadi, observasi itu adalah kita melakukan suatu tindakan secara langsung ya. Mengumpulkan data secara langsung. Penelusuran literatur. Penelusuran literatur merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah dicatat atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Dengan teknik ini, untuk mendapatkan data, pengumpulan data atau peneliti hanya datang ke perpustakaan atau instansi yang dapat menyediakan data yang berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Nah, ini contoh hasil penelusuran literatur ya. Misalkan kita akan mencari rata-rata nilai dari sekolah-sekolah SMP di kota atau di provinsi Bengkulu. Nah, bisa dicari di internet ya. Pengukuran adalah menentukan besaran atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Contoh, mengumpulkan data berat siswa kelas 9 SMP Cemara dilakukan dengan menimbang berat badan siswa atau per 1 sampai ke satuan kilogram terdekat. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, piktogram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan nanti akan dilanjutkan penafsiran diagram data. Video ini akan saya bahas di materi video pembelajaran selanjutnya. Baik sahabat matematika, tadi sudah memahami materi. Sekarang saatnya kita latihan soal untuk menguji kemampuan pengetahuan dari sahabat matematika semuanya. Apakah sahabat matematika sudah siap mengerjakan soal? Jika sudah siap, selamat menyaksikan, semoga berhasil dan lancar. Salam matematika. Soal yang pertama. Yang bukan termasuk pengumpulan data adalah A. Wawancara, B. Pencatatan langsung, C. Mengutip sebuah laporan, D. Mengisi lembar isian. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Yang bukan termasuk metode dalam aktivitas pengumpulan data adalah yang pertama wawancara, yang kedua polling atau angket, yang ketiga mengira-ngira, yang kedua pencatatan langsung. Soal yang ketiga.
Tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan yang A. Pengumpulan data, B. Pengolahan data, C. Penafsiran data, D. Kesimpulan. Soal keempat. Setelah melakukan aktivitas pengumpulan data, hal selanjutnya yang dilakukan adalah A. Pengolahan data, B. Penyajian data, C. Membagikan hasil polling, D. Kesimpulan. Soal yang kelima. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah A. Observasi, B. Angket, C. Literatur, C. D. Dokumen. Soal yang keenam. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi paling disukai di tetanggamu adalah dengan cara A. Observasi, B. Angket, C. Wawancara, D. Dokumen. Soal ketujuh. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang alat transportasi ke sekolah yang digunakan siswa di kelasmu adalah yang A. Observasi, yang B. Wawancara, yang C. Kuesioner, yang D. Dokumen. Soal ke-8. Suatu kumpulan fakta atau sebuah catatan disebut A. Kata, B. Data, C. Sandi, D. Morse. Soal yang ke-9. Data berasal dari bahasa Latin yaitu A. Dekor, B. Morse, C. Datum, D. Gibbs. Soal yang ke-10. Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan cara tatap muka sumber dan narasumber dengan tanya jawab disebut sebagai A. Observasi, B. Angket, C. Wawancara, D. Tes tulis. Soal ke-11. Jelaskan perbedaan data dengan datum dan berilah contohnya masing-masing ya. Soal ke-12.
Berikanlah contoh cerita tentang data kuantitatif dan data kualitatif. Soal ke-13. Berikanlah contoh cerita tentang data primer dan data sekunder. Soal ke-14. Berikan contoh masing-masing dari pengumpulan data berikut. A. Wawancara. B. Kuesioner atau angket. C. Observasi atau pengamatan langsung. D. Penelusuran literatur. E. Pengukuran. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ada sebuah motivasi, guru dapat membuka pintu, tetapi Anda harus memasukinya sendiri. Jadi apapun itu yang sudah fasilitas sekolah berikan, kemudian guru sudah memberikan fasilitas pendidikan kepada sahabat matematika, silahkan dicermati, dipahami, dan yang bisa memanfaatkan adalah adik-adik dan sahabat matematika semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga sukses dan saya akhiri. Salam matematika.